menjaga laut ini tidak bisa hanya lautnya saja, tetapi ibarat tubuh, ini ada hulu, ada tengah, ada hilir. Nah, salah satunya sekarang yang menjadi kendala hari ini di laut kita ini adalah persoalan sampah. Ini kan nggak bisa ditangani hanya nelayan saja. Kalau pengen bersih, ya harus yang bersih-bersih. Atasnya juga bersih, insya Allah bawahnya juga bersih. Jadi kalau di atas sudah bersih tapi di bawahnya masih bersih, artinya orang sekitar hilirnya itu ya, Iya. yang nggak bersih-bersih gitu kan? Ya, bisa jadi. Jadi ya saya katakan gitu, komunitas ini mengelola alam ini itu nggak bisa sendirian. Pagi ini kita berada di Kuningan, betul ya? Dan rangka apa nih ya, Pak Karol? Dalam rangka sidang TKPSDA yang ke-1 di tahun 2024. Nah, kita pengen tahu TKPSDA itu apa dan segala macam. Oh, sebelumnya kita kasih tahu dulu nih. Kita bersama rekan-rekan di sini, rekan-rekan dari para komunitas penggiat lingkungan, khususnya di bidang sungai. Tapi pada dasarnya kalau berjalan kita semua bagian alam kita sentuh ya, Pak Karon ya. Kang Gun, terus nih sebelumnya saya pengen tahu dulu Kang Gun dari mana nih? Saya dari komunitas Exit. Apa itu Exit Exit? itu untuk tujuan Kali Citandui. Kita bersama rekan Karol dan juga yang merintis lah lahirnya Exit. Dan tujuannya di sementara wilayah Hulu Citandui. Hulu aja ya Kang ya? Hulu. Nggak ke hilir, nggak ke... Di hilir kita ada, di Pangandaran kita ada 8 desa yang pernah kita bina. Mulai Luar biasa ya. Kertaharja sampai Hulu Pucang. Jadi ada 8 desa di pinggir Sungai Citandui yang pernah kita bina. Banjarharja atau Kertaharja? Apa yang Maruyusari itu Kertaharja. Kertaharja. Kertaharja, Maruyusari, terus Paledah, Pamotan, Hulu Pucang. Inggris lewat. Di sini dulu, nanti kita pengen tahu nih, kita gali lagi apa sih yang dilakukan sama Kang Guntara dengan exitnya yang menyatakan diri sebagai penggiat lingkungan, ya kita pengen tahu ya. Tapi kita kenalan dulu dengan yang lainnya, ada Pak Karon kebetulan dari Kabupaten Tasik ya Kang. Ya. Tepangku. Saya dari komunitas Santani. Santani itu Santri Tani Indonesia. Santri unggul Kang kata. Santri. Jadi Yang nggak santri nggak masuk ya? Hah? Iya. Yang nggak santri Kan nggak tadi masuk. mau ngomong itu. Bapak juga santri kalong ngomong ya. Kenapa kita membentuk komunitas ini? Kita tahu bahwa santri ini agen perubahan ke depan yang harus dibekali tidak hanya pemahaman ilmu agama, tetapi mereka juga harus diajari tentang bagaimana entrepreneurship di bidang pertanian, di mana bahwa di Indonesia, terutama di Tasikmalaya, rata-rata pesantren itu identik dengan pertanian, identik dengan perikanan, identik dengan peternakan. Sehingga kami menginisiasi ini dalam rangka membangun entrepreneurship para santri yang diharapkan nanti lahir para kiai, para ajengan, corong di masyarakat tidak hanya menawarkan surga dan neraka, akan tetapi mereka mampu berkontribusi memberikan solusi atas persoalan-persoalan masyarakat, salah satunya tentang lingkungan, pertanian, dan ekonomi. Masih ketua Santani Jabar. Ya, saya ketua Santani Jawa Barat. Alhamdulillah, saya Jawa Barat, Kang. Wih, keren ya. Kalau ini keren nih. Santani se-Jawa Barat. Pak Karon sebelum melebar nih, nanti ada acara khusus untuk nanya menggali apa saja yang sudah dilakukan Santani dengan emang ini rada unik, saya juga lebih tertarik ya, santri loh yang dibawa, karena kan mayoritas kita tuh muslim ya, tapi alam kita kok masih gini, artinya betul sasarannya itu keren, tapi nanti dilanjut ya, kita kenalan dulu sama yang dari Sebentar, saya Pangandaran nyari nih. dulu. Oke, makannya. siap. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Bu Adusen, saya mewakili
komunitas nelayan, tetapi kita organisasi resmi karena kita adalah struktur dari pusat, dari Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Nah, saya ini cabangnya di Kabupaten Pangandaran. Di nelayan ini adalah bagian dari pengguna air, di samping pemanfaatan sumber daya alam di air. Salah satunya adalah ikan. Kita tahu bahwa menjaga laut ini tidak bisa hanya lautnya saja, tetapi ibarat tubuh ini kan ada tangan, ada kepala, ada ini. Jadi betul tadi Kang, ini ada hulu, ada tengah, ada hilir. Nah, salah satunya sekarang yang menjadi kendala hari ini di laut kita ini adalah persoalan sampah. Ini kan nggak bisa ditangani hanya nelayan saja. Ibaratnya gini, ibarat tubuh. Kemudian Nina lagi makan ya, itu buangannya itu kan ke laut, katakan ke laut. Terakhir. Muara di laut ya. Ya, makanya ini kan kalau pengen bersih ya harus yang bersih-bersih. Atasnya juga bersih, insya Allah bawahnya juga bersih. Jadi kalau di atas sudah bersih tapi di bawahnya masih bersih, artinya orang sekitar hilirnya itu ya, Iya. yang nggak bersih-bersih gitu kan. Ya, bisa jadi. Jadi ya saya katakan gitu, komunitas ini mengelola alam ini itu nggak bisa sendirian. Jadi peran serta semuanya. Saya pernah baca sejarahnya mengubah mindset, mengubah cara berpikir orang. Ini memang harus dilakukan, harus tekun ini, harus nggak boleh bosan-bosan. Menyuarakan kebenaran ini nggak boleh sampai mati. Setuju, sepakat. Ya, semuanya komunitas pasti paham. Sampai ajal menjemput ini tetap menyuarakan kecintaan terhadap alam. Sebab kalau kita keluar dari konteks itu, kita sama saja dengan dolim kepada alam. Itu aja lah mungkin. Ya, ke yang lain nih, gilirannya Mas Parino nih dari Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, kenalan ya, Jawa Tengah. Saya Barino dari Jawa Tengah. Kita sebenarnya mendirikan komunitas itu karena keprihatinan lihat lingkungan. Sambil apa? Artinya di sini kami ini wilayah hilir. Kalau lagi banyak air ya banjir. Kalau tidak air kita kekeringan. Sebelum intinya dari beliau pemangku kebijakan yang isinya kurang menyentuh kami, jadi kami menggerakkan dari hati kita. Walaupun di sini kita banyak berbenturan dengan istilah katanya orang sadar lingkungan yang masih rendah di wilayah kami. Jadi kita harus minta solusi, saran dari rekan-rekan yang sudah istilahnya lebih eksis dulu atau lebih yang mengena kepada masyarakat supaya membangunkan istilah katanya yang rendah jadi tinggi, yang sedikit jadi banyak. Mudah-mudahan alam kita lebih baik. Amin. Kalau ada kesadaran dari kita diri sendiri. Mas tadi komunitasnya apa Mas? Komunitas Sungai Ciberem. Sungai Ciberem. Di Kabupaten Cilacap. Oh, berapa udah lama berdirinya? Kita berdiri setelah banjir tahun 2020. Oh, setelah ada banjir baru Ada dibikin banjir, komunitas. ya. Kita bingung ini, kemana kita akan mencari solusi kalau kita itu daerahnya jauh di. Jadi motivasi terbentuknya komunitas karena ada banjir. Banjir. Tapi sebelumnya udah ada kepedulian nggak? Belum kami aja belum tahu. Intinya kan banyak ya keperluan pribadi lah. Oh, Lingkungan itu sekian persen mau nggak ada katakanlah orang akan bertindak di saat itu bencana. Kalau nggak ada bencana Jadi belum berpikir ke sana akan ya. berteriak. Yang Enak-enakan aja. motivasi itu bisa apa aja Apa ya, aja, sehingga banyak pendiri komunitas. Tapi alhamdulillah karena memang penggiat ini secara rasio antara penikmat penggiat itu sangat sedikit ya. Jadi alhamdulillah tumbuh. Jadi mendingan banyak bencana ya, biar banyak penggiatnya ya. Nah, betul. Biar banyak teman. Jadi mending Biar banyak bencana teman. kan Betul, daripada betul. betul nggak? Betul. Tapi emang turun bantuan juga sama bencana mah mudah. Kalau Tapi kita mudah, mitigasi mudah. susah loh turun. Susah. Kalau bencana nggak diminta pada datang loh, pada nyumbang, bener nggak? Makanya Beliau mending bencananya kan. Jawatan lebih banyak turun kalau lagi ada bencana. Tapi kadang dalam sisi pencegahannya. Ya karena unik dia tuh ada komunitas setelah bencana. Orang-orang mah kan
bikin dulu lah biar tidak terjadi bencana. Dia bencana dulu baru bikin komunitas, tapi nggak masalah apapun ya. Sekarang kita beralih ke bapak satu ini yang kalem. Pak, dari mana Pak? Mangga ditepangkeun. Abdi mah tacan terang dari si bapak teh bisa saha. Berarti saya teh harus kenalan dulu ya. Iya. Jadi dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mungkin nama saya Yayat Hikayat. Apa ya? Kebetulan saya lahir dari petani, tapi di samping petani saya juga mungkin sering mengikuti lah bersama Kang Gun dalam masalah lingkungan. Intil gitu ya. Gitu ya. Soalnya di lingkungannya selalu lurus gitu. Jadi saya ikuti. Kayak tol. Ya. Soalnya guru saya di persampahan guru. Oh iya Pak Guru ya kayaknya. Oh ya nggak apa-apa bagus. Ya, kalau di lingkungan memang ada sedikit konsen di persampahan. Tapi kebetulan pada saat ini saya mewakili dari kelompok ketiga. Dan kelompok ketiga itu adalah kelompok yang semestinya itu mesti ada di tiap daerah lah. Irigasi ya. Soalnya begini, para petani itu membutuhkan ketahanan pangan kan dia, ketahanan pangan. Dia itu bisa bertani ketika ada air yang bisa mengaliri ke tempat lahan pertaniannya gitu. Tapi pada para petani itu sebenarnya kurang mengerti gitu. Yang dipikirkan bagaimana hasil tani bagus gitu. Iya mikirnya ke situ. Tapi tidak berpikir bagaimana airnya itu bisa sampai ke sawahnya gitu. Makanya mungkin dari sana terlahir sebuah perkumpulan kelompok tani, yaitu perkumpulan petani pemakai air ketiga itu. Di samping ini juga dulunya gitu bahwa ada sebuah program lah, tapi mungkin ini berbarengan. Jadi sehingga diharapkan para kelompok ini bisa bersinergi juga dengan para petani sebagai pengelola lahan, juga bisa bersinergi dengan pihak para pemangku kebijakan lah, baik di tingkat atas, level atas sampai mungkin ke tingkat desa. Yang selama ini, selama ini masih mungkin di beberapa daerah yang punya kelompok, kadang kelompoknya itu layahnya walayah mutu. Hidup tidak Walayah mutu walayah ya. Juga nggak bermutu, ngabisin biaya. dan biaya. Dan mungkin karena dia tidak ada biayanya itulah. Lebih ke tangannya ada biayanya. Berarti enggak hidup tak mau ya. Kalau saya dibalik walayah mutu walayah ya. Gitu. Ya mudah-mudahan justru dengan walaupun lah dengan ya, sebegini kemampuannya, mudah-mudahan dia bisa menjadi wadah buat para petani, sehingga bukan saja menjadi petani itu punya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Jadi tani mandiri lah. Berdaulat untuk wilayah sendiri. Soalnya miris Bu sekarang. Para petani ini mereka sudah biasa menggarap pertaniannya, mereka sudah biasa menanam padi, tapi padi kadang susah, padi mahal, jadi gimana nih? Tapi nggak jalan. Nah ini menjadi sebuah permasalahan lah. Gitu. Oh jadi mungkin timbulnya komunitas tuh termotivasi karena banyak masalah yang dihadapi. Nah, ada masalah, ya masalah air, butuh air tapi tidak sampai, kan gitu. Ini mesti ada pengelola, ada pengurus kan gitu. Artinya kalau saya lihat dari tadi ya ada sebagian yang timbulnya motivasi terbentuknya penggiat lingkungan karena bersinggungan dengan masalah pribadi. Artinya butuh gitu kan, nggak ada hanya timbul. Ada juga yang benar-benar lahir karena kecintaannya ya dengan kondisi alam, walaupun tidak bersinggungan karena mungkin dia pekerja, tapi ngelihat alam yang kritis jadi timbul juga ada yang seperti itu. Tapi apapun motivasinya, bagi saya tuh kalau lahirnya pegiat alam itu luar biasa karena langka, kita termasuk orang langka.
Sambil nyantai kan kadang kita nih sharing. Itu Neo geliat. Neo geliat nanti katanya dia sudah ada gurunya. Penutup. Cuman satu hal Geliatnya itu. satu hal yang harus Apa namanya, dipahami geliat? semuanya di antara teman-teman komunitas. Mantap. Bentar, di teman komunitas bahwa terutama dari komunitas yang ada di hulu, di tengah, di hilir, ini jangan memiliki rasa ego sektoral lain Ya itulah. betul betul. Ibaratnya ini kita ini kan satu tubuh alam, satu tubuh. Salah satu pincang ya tetap nggak akan jalan. Iya. Yang lain juga nggak Sana akan wungkul tuh jalan sini tuh percuma wungkul. Betul. Betul. Makanya Sepakat. harus ada kesamaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang di hilir apa? Karena ini apa? Yang hulu apa? Sepakat. Ini hulu ya, hulu. Dulu. Hulu. Ini tengah. Ini hilir. Hulu. Hulu dia. Hulu ya? Seneng hulu kalau. Oh, hulu. Nggak ada tengah nggak apa-apa nih nanti lah. Kamar. Nah, Ini hilir sama dengan saya. Jadi harus jadi Tadi saya sepakat loh, ekosistem Kang yang Fuad. Ego sektoral nggak ada. integrasi lah, Iya, berintegrasi. jadi harus Komprehensif. kompak saja. Ya betul. Kolaborasi Saya ya. iya, Seiring dalam jalan. arti kita ini kayak tubuh bener. Iya kan, Mencintai alam ini apalagi menjadi sungai Citandu, berbicara Citandu ini kita ini satu tubuh. kan gini Pak. Kalau istilah hulu hilir itu seperti kepala dan kaki ya. Iya. Kalau kakinya diketok itu yang teriak hulu Pak. Oh iya benar juga itu. Betul, Manusiawi. Enggak sehubungan dengan sidang nih, saya sering melihat fenomena-fenomena kayak yang tadi ya. Kita sepakat tidak ada ego sektoral. Tapi ketika semua bermasalah nih, karena memang kondisi Citandu itu kata Papua sendiri kalau kita sedang sudah kalau sakit sudah kronis Iya, ya. ada kronik. Ibarat barang ini saya katakan Citandu ini mobil rongsok. Maksudnya udah kronis Kita- banget parah banget. Kita kan ya. sering banyak menjadi teriak-teriak ini restorasi sungai. Makna restorasi apa? Kan itu ya. mengembalikan Mobil rongsok direstorasi. Bannya ganti, ininya ganti, murni yang kropos ganti. Jadi gimana ini tuh ganti. baru? Ya artinya baru sih enggak, tapi minimal ya kayak dari daerah lagi. Yaitu merestorasi. Caranya? Lah, merestorasi Sungai Citandu ya dari hulu, Hulu tengah, sampai ke hilir. hilirnya itu harus direstorasi. Biayanya kan gede tuh Pak. Ya makanya Banyak kita suarakan kemampuannya. dulu ada uang gede, tapi kan tidak jalan karena parsial. Hmm. Hanya sudetan Citandu Nah saja. ini makanya Makanya kita hari ini kita suarakan kalau mau merestorasi ya semuanya. Kenapa Pangandaran dulu nolak? Karena nggak semuanya, nggak menyeluruh. Biar Percuma saja. jadi pinginnya ada seluruh menyeluruh gitu ya. Iya, Pangandaran itu kenapa dulu nolak? Karena hanya sudetan aja, karena itu nggak nyelesain masalah. Kalau hulunya juga nggak diperbaiki kan gitu. biar nggak melebar nih. Hah? Itu saya sepakat kata restorasi. Maksudnya biar nggak melebar kemana-mana. Bagaimana kita merestorasi hulu, tengah dan hilir. Jadi bahasan kita di sini biar terarah. Restorasi Menyeluruh. Udah Sungai mengerucut. Citandu gitu aja karena kan Yang kita nama- secara menyeluruh Ibaratnya ini Sungai Citandu ini dari hulu sampai hilir ini mobil. kan udah sakit Dulu tengah, mungkin artinya itu semua. mesinnya yang produksi air kan dari sana, rot gini Oh ke ini sini. bagian knalpot ya Pak. Gitu. Ya. bapak pembuangan Pak. Knalpotnya mampet nih gara-gara pembuangan yang nggak benar ini. Harus dijual ini. Cilacap pas knalpot karena banyaknya asap. Asap PLTU. Dengan resiko dia. Gitu. Jadi gimana dong pendapat rekan-rekan nih dengan kondisi yang memang tadi ibarat mobil itu mobil rongsok harus Ya. direstausi dari hulu ke hilir gimana nih? Coba. Makanya kan pemerintah memberikan ruang melalui berbagai kementerian. Dalam hal ini Kementerian PUPR Beda dewannya ngomong membuat regulasi. Nah, salah satunya ada tim TKPSDA. Ini kan kebijakan nasional. Nah, salah satunya tadi supaya penyelesaian kondisi alam, lingkungan dan sungai ini tidak parsial, terkoneksi tidak hanya antar komunitas. Tadi bicara tentang antar komunitas hulu, hilir, tengah. Kita juga tidak berdaya pada saat dihadapkan dengan kebutuhan finansial, kan begitu. Nah, maka tim koordinasi TKPSDA ini menjadi penting untuk apa? Mengalignment semua pemikiran ini
sehingga terjadi kolaborasi, kemudian sinergitas, komunitas dengan komunitas, komunitas dengan pemerintah, komunitas dengan swasta, komunitas dengan perguruan tinggi, ada istilah pentahelik dan seterusnya. Sebenarnya kerangka acuan dan regulasinya sudah begitu hebat. Nah, tinggal bagaimana implementasi dan komitmen semua stakeholder yang punya kepentingan terhadap lingkungan ini memahami fungsi, peran, dan tidak hanya memahami, berkomitmen terhadap hasil-hasil rekomendasi yang direkomendasikan bersama. Saya kira itu poin penting yang harus dijadikan, tidak hanya jadi catatan, ini harus didorong. Nah, terutama bagaimana kita menyamakan persepsi dengan pemerintah, ya. Nah, ini nih Biar juga terrealisasi penting. ya Biar rekomendasinya. terrealisasinya. Tugas komunitas adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat dengan kemampuannya. Tugas Sesuai kemampuan pemerintah ya, Kang, ya. menurunkan kebijakan termasuk anggaran, sehingga ketika kolaborasi dan sinergitas ini terbangun dengan baik, maka tadi mengembalikan fungsi sungai atau peradaban sungai akan tercapai. Hanya memang perlu kerja keras. Ya, hari ini Citanduy belum dilihat begitu seksi karena mungkin posisinya tidak strategis Di kota. dekat dengan Kekuasaan. ibu kota negara gitu ya, sehingga beda bicara dengan Citarum. Nah, makanya teman-teman hari ini ya perlu disampaikan isu-isu tentang Citanduy, tidak hanya di level nasional, tentu kan ada kondisi yang sifatnya internasional yang perlu disuarakan sehingga menjadi perhatian bersama. Begitu kira-kira ya. Terima kasih. Itu ada Bapak satu lagi, Pak. Bapak nanti kesini ya Pak ya, lagi makan dulu. Dari tengah bukan? Dari Cilacap ya. Cilacap hilir lagi nggak apa-apa. Jadi Tapi artinya kebetulan- gini, suara ini harus gaung. Betul. Salah satunya yang bisa menggaungkan Citanduy nasional, itu internasional, itu adalah penyelamatan Segara Anakan. Segara Anakan hari ini sudah bukan segara lagi, tapi sudah jadi sungai biasa. Jadi Ya, sudah nggak semua bisa nampung kotoran-kotoran, lumpur-lumpur yang diproduksi dari tempat yang jenengan semua. Dari Tasik, dari Ciamis, dari mana-mana, dari Magelang itu udah nggak bisa nampung. Artinya ini kondisi yang sudah sangat emergensi. Ibaratnya udah warning, sudah lampu merah. Iya, dari data 1000 berapa gitu ya, 86 3.000 hektar ya, hektar. sisanya sekarang 900. Itu 2014 loh. Ya, 2014 jadi cuma tinggal 900 hektar. 914 hektar. Dan sudah jadi daratan dan sekarang sudah ada penduduknya. Iya. Nah, Dan itu. sudah badan nuntut sertifikat loh. Hah? Sudah minta nuntut sertifikat Udah. tanah. Iya, udah nuntut itu. Kalau Luar Ini kan bahaya ini. hanya di titik Tapi dua, kan nggak Pak, betul ya. ini mah kelakar aja. Jadi tanah hasil timbunan itu hari ini dengan undang-undang pertanahan itu boleh diajukan punya sertifikat. Kalau sudah ditinggali Karena berapa tanah lama gitu itu ya. Ya. ada daratan ya. Itu Tetapi undang-undang agraria kan. ya undang-undang agraria bicara timbul seperti itu. Tanda timbul itu boleh Pengajuan ya. dikuasai dan bisa jadi sertifikat pribadi ketika itu sudah dikuasai oleh masyarakat 5 tahun. 5 tahun, Sekurang-kurangnya itu Udah amanat lebih 5 tahun loh. undang-undang. Hanya persoalannya apakah itu bertolak belakang dengan fungsi tata ruang atau tidak. Nah, itu yang perlu Nah, ini perlu komitmen juga dari pemerintah daerah dalam rangka menata tata ruang apa ini kawasan sungai. Ketika itu dikuasai oleh masyarakat, apakah tidak menjadi persoalan bagi keberlangsungan sumber daya air atau kehidupan masyarakat? Itu yang perlu Nah, kasus dikaji lebih Segara lanjut. Anakan gini nih. Ini kan ada pendapat yang pro mungkin ya untuk seperti itu. Menyikapi ini saya ingin tahu nih pendapat dari rekan-rekan Kalau- tentang Segara Anakan gimana? ya. Kalau dengan tadi Menurut ada saya, hukum tadi. isu Segara Anakan ini kan kita bisa angkat menjadi isu internasional. Jadi kita bisa minta perhatian dulu. Itu bukan hanya di skala nasional, baik dari pemerintah atau swasta, Tapi dari dunia. tapi ini dari dunia. Karena Laguna ini termasuk Laguna yang terbesar di Dunia. dunia itu. Ya, hanya sekarang sudah menyempit karena Jadi ada lain Laguna sedimentasi. ini nama. Hah? Jadi naon enak?
jadi Dendamnya. jadi apa nama kecamatannya itu? Dan laut. Kampung laut. Kampung Laut ya. Kampung laut. Jadi Laguna jadi kampung. Hamparan. Kalau dengan Dan- undang-undang tadi Kang Gun, setuju nggak? Itu kan sudah ada undang-undang loh. Undang-undang itu tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa bicara setuju tidak setuju, ini perlu kajian. Ini hanya isu segara anakan ini sebenarnya seperti tadi kita tidak bisa mengedepankan ego sektoral. Jadi isu segara anakan ini dengan isu di hulu itu sinkron. Oh, kok satu Sebenarnya kecamatan udah bikin kecamatan? iya, jadi kampung laut Udah ya. banyak ke Sumatera. Jadi maksudnya sinkron itu kita di hulu mengangkat isu banjir dan longsor segara anakan dengan persoalan sedimentasi yang terus bertambah. Sinkron sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang. Jadi hulu itu Nih. berupaya supaya tidak Hulu itu sampai banyak bawah. mengirim Sedimentasi. dan sampah. Kalau air mah itu sirkulasi ya, tidak bisa di ini. Tapi sedimentasinya. Jadi Kalau daya tampungnya luas mungkin nggak kalau- juga. Resapan-resapan dulu juga harus ada. betul. Jadi ketika kita berbicara erosi tinggi di hulu itu untuk segera anakan. Nah, kita juga berharap ke hilir ketika berbicara segera anakan bukan hanya tindakan penanggulangan di lokus segera anakannya, tapi juga Penyebab masalah. dukung juga penyebabnya bahwa kurangi dong sedimentasi dia dari Dari hulu. hulu caranya apa? Jangan misalnya? mengirim sedimen gitu. Iya. Ya, Bagaimana tentunya biar nggak dengan mengirim kebijakan, sedimen gitu. program dan gerakan masyarakat. Itu yang saya dorong terus karena berbicara Jadi sungai, berbicara udah jadi sungai, sungai. satu peradaban, satu tidak Nanti terputus kan? Pulau Nusa Kambangan bisa nyatu. Kalau sekarang bisa jadi agak terputus oleh apa? Oleh listrik. Pulau Nusa Kambangan. Sungai itu kan diputus oleh Pulau ini. listrik sebenarnya. Ini Dan nyatu itu nih, secara ini udah nyatu, kalau ini dari udah nyatu. sisi kaidah konservasi itu sangat mengganggu keberlangsungan keanekaragaman hayati. Karena kita harus tahu bahwa ada jenis-jenis ikan yang kalau mau bertelur itu, kalau salmon di kita nggak ada ya, tapi ada jenis ikan lain itu ke hulu, bertelur di hulu. Nah itu terputus sekarang. Makanya sebenarnya Juga di situ. tuh di negara-negara maju bendungan, dam-dam itu sekarang sudah dihancurkan lagi karena mereka sudah sadar sangat butuh keberlangsungan hidup manusia itu sangat tergantung terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayati di peradaban sungai. Jadi hulu dan hilir kesimpulannya itu satu kepentingan. Jangan dipisah. Jadi kita tuh tidak boleh iri-irian ketika orang hilir memperjuangkan segara anakan, orang hulu memperjuangkan gunung-gunungnya. Sekarang ini kendalanya Satu kepentingan tidak karena pada maju akan berdampak tuh, saling memberikan dampak. tidak hanya Negatif positifnya tergantung. Tapi sedikit ini menyampaikan aja kadang-kadang di hulu ini kan gini mas ya kan. Tidak hanya ini kan Dulu ini kan pada tempat pembicaraan nampung sebagai komunitas ini. ya. Kita kan sedikit menyampaikan nampung ini. juga ada sarana Karena udah nggak di- yang dari pemangku daratan. kebijakan yang sebenarnya tidak optimal. Soalnya Kita sekam. tengah-tengah sudah rata nih. Sekam ini kan untuk menahan sedimen. Ternyata fungsionalnya udah numpuk dibiarin. Iya. Nah, ini Nah, sekam jadi irigasi. permasalahan di hulu ya. Itu salah Kita lihat ini. fungsi. Iya kan? Sekam dibikin di mana-mana, udah penuh tinggalin. Nah, jadi bahan hiasan paling. Itu kan. Iya, iya. Jadi permasalahan di hulu pasti ini, Bro. iya. Itu sarana dan sarana juga yang dari pemangku kebijakan yang tolong perawatannya Sekarang udah jadi supaya kampung, zona kembali ke fungsinya. persawahan. Jadi nanti ya itu dampaknya tidak langsung Bu. Harus ke sana. Hilir gitu. Hilir juga ada sedikit apa namanya Dari sama ke sarana itu- juga itu. Makanya Sungai Cimeneng ya. kemarin kita bilang masa 85 sampai sekarang belum ada perawatan. Jangan sebut ulah manusia aja. Sarana-sarana aja bikin banjir. Iya kan artinya Iya. apa kalau Oh, ada di check sekam down di penyebab kami itu banjir. penahan dari meluap ke Ciberem dan sumber lain. Kan kalau penahannya nggak ada, cuma Ciberem meluap masuk ke pemukiman lah. Masuk ke pemukiman ditambah curah hujan tinggi. Balik airnya gitu ya. Akhirnya muter-muter itu makanya lama kalau di Cilacap juga deh. Akhirnya muter-muter gitu. Kita tahu tuh di Kali Cimeneng ya. Di Menang, di Cimeneng itu udah ya mau air gimana mau sini udah lumpur semua. Tadinya 10 meter nih jadi semeter. Ya makanya terus kita keluar ke negara anakan terbentuk dengan debit yang tinggi dari Sungai Citandu. Jadi Sungai Citandu kan menghalangi kita dari airnya aja. Terus dari sedimen yang ada kita nemu sedimen lagi.
ya kembali lagi lah air dulu kita. Jadi isu yang paling seksi itu yang menyebabkan si Tandui banjirnya sudah tidak terkendali, berarti isunya isu tentang sedemen, termasuk Segara Anakan itu bom waktu.